Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an. Ya, di siang hari ini kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan ya belajar kita melalui online. Ya, walaupun secara online tetap harus disyukuri. Kemudian tak lupa ya kita bersyukur terlebih atas nikmat Allah yang terbesar berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib anak-anak sekalian, ya, kita akan melanjutkan. Judul kita masih dalam pembahasan tanwinul hamzah al-mutatarrifah bil fathi wa ittisaluha bi alifil isnain. Ya, kemarin udah Ustaz jelaskan beberapa ya di antaranya itu. Nah, udah selesai insyaallah Ustaz bahas ya. Ini sekarang ada tamrin kita lewatkan aja. Tapi Ustaz perlu ingatkan juga sama antum sekalian ya. Nanti soal-soal ujian itu akan Ustadz buat dari tamrin ini. Jadi antum jangan sepele dengan tamrin yang Ustadz suruh. Kemungkinan antum nggak ngumpul, banyak nggak ngumpul. Tapi nanti kalau antum nggak ngumpul dan karena antum nggak kerjain, ya soal ujian nanti akan Ustadz buat persis sama soalnya seperti yang di buku ini. Jadi kalau nanti antum menganalisis nggak benar, maka jawaban antum salah. Ya, Ustadz akan mengeluarkan soal dari tamrin-tamrin ini. Seperti contohnya Ustaz bacakan ini ya. Tamrin, ta'arraf 'alal kalimat zatil hamzah al-mutatarrifah wa bayyin sababa rasmiha fi ma yali. Tengok sini. Ya, kenalilah kata-kata yang memiliki hamzah mutatarrifah. Kata-kata yang ada hamzah yang di akhir. Wa bayyin sababa rasmiha fi ma yali, dan jelaskan sebab ya penulisannya. Seperti yang antum lihat di sini. Misal kata ibtida. Kenapa hamzahnya di sini ditulis dia mumfaridah? Ini nanti antum harus tahu alasannya. Kenapa pada kata ibtada'a penulisan hamzahnya itu ditulis di atas alif? Nanti akan Ustaz tanyakan yang semisal ini ujiannya. Maka kalau antum nggak kerjakan, ya, maka nanti kita lihat aja nilainya seberapa. Taib ya. Ini tamrin antum kerjakan, ya. Nah, karena penjelasannya udah Ustaz berikan, jadi Ustaz harap antum mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke ad-darsu al-khamis. Ad-darsu al-khamis. Antum lihat situ ada al-alifu al-layyinah. Ya, alif layyinah. Ya, antum lihat situ al-alif al-layyinah. Apa itu? Ta'rif, definisi. Tulis ya. Ta'rif, definisi. Ya, seperti biasa Ustadz bacakan dulu baris-barisnya, antum tulis, baru nanti kemudian kita terjemahkan. Ya. Nah, sekarang Ustadz bacakan dulu, baru nanti antum tulis terjemahannya. Ad-darsu al-khamis al-alifu al-layyinah. Ta'rif. Hiya al-alif al-maftuh ma qablaha wa tuktabu bi syaklain. Alif mamdudah. Misal asa khuta, alif maksurah. Misal sa'a dan na'a. Mawadhi al-hamzah al-layyinah awalan fil asma. Lihat sini. Mawadhi'u al-alifi al-layyinah awalan fil asma. Al-asma'u al-awwal al-asma' al-a'jamiyah. Al-asma'u al-a'jamiyatu. Tuktabu alifan mamdudatan. Ya, tuktabu alifan mamdudatan. Misal ya, Yafa, Haifa, Faransa, Rusia, Amerika.
Ya. Ada arba'ata asma'a. Ada arba'ata asma'a. Hiya Musa, Isa, Kisra, Bukhara. Yang kedua, al-asma'u al-mabniyatu. Ya. Asma'ud dhamairi wal isyarati wal zarfiyati. Asma'ud dhamairi wal isyarati wal zarfiyati. Tuktabu kulluha alifan mamdudatan. Ya, misal mahma, haitsuma, anna, mata, ula, ya, isim isyarah. Kemudian al-ula isim mausul bima'na alladzina. Kemudian nomor 3, al-asma'u al-arabiyyatu al-mu'arrabatu. Ya. Yang pertama, tuktabu alifan mamdudatan. Idza kana al-ismu thulatsiyan, tuktabu alifan mamdudatan idza kana al-ismu thulatsiyan wa kanatil alifu munqalabah wa kanatil alifu munqalabatan atau munqalibatan boleh, ya. Wa kana al-alifu munqalibatan an wawin. Misal al-hija ay al-aqlu, az-zura, kemudian ar-ruba, ar-ridha dan al-qafa. Wa tuktabu alifan maksuratan idza kana al-ismu thulatsiyan munqaliban an ya. Misal adza, fata, qira, al-muna, al-huda, al-qila dan as-sara. Wa kadzalika fil asma'i al-aktsari min ats-tsulatsiyati. Wa kadzalika fil asma'i, ya. Wa kadzalika fil asma'i al-aktsari min ats-tsulatsiyati, min ats-tsulatsiyati. Walaysa qabla al-alifu ya'un. Walaysa qabla al-alifu ya'un. Misal busyra, balwa dan jadwa. Busyra, balwa dan jadwa. Fa in kana qabla al-alifi ya'un, fa in kana qabla al-alifi ya'un kutibat alifan mamdudatan. Misal dunya, ya. Kemudian raya, muhayya dan khotoya. Ada, ya, asma al-a'lami fa innaha tuktabu alifan maksuratan. Ada asma al-isyarati, ada asma al-a'lami fa innaha tuktabu alifan maksuratan. Misal Yahya, kemudian Suraya dan Rayya. Thaniyan fil af'al. Thaniyan fil af'al. Tuktabu alifan mamdudatan idza kanat munqalibatan an wawin. Tuktabu alifan mamdudatan idza kanat munqalibatan atau munqalabatan, dua-duanya boleh. Idza kanat munqalabatan an wawin. Misal bada, tala, dana, sama dan da'a. Ya, kemudian yang kedua, wa tuktabu alifan maksuratan idza kanat munqalabatan an ya'in. Misal ata, abda, ajla, amda dan asfa. Asfa. Nomor 3. Fil lughah af'alun aslu alifiha wawun wa ya'un bil waqti nafsihi. Fil lughati af'alun aslu alifiha wawun wa ya'un bil waqti nafsihi. Lidzalika yasihhu kitabatuha fil halataini. Lidzalika yasihhu kitabatuha fil halataini
Alifun mamdudatun au alifun maksuratun. Au alifun maksuratun. Misal nama, hana wa hana, aza, rasa, raha, daha wa daha. Ya, taib. Intabih li ma'rifati aslil alifi wawun au yaun. Intabih li ma'rifati aslil alifi, ya, wawun au yaun. Nomor 1, ma'rifatu mudhari'il fi'li. Ma'rifatu mudhari'il fi'li. Misalun dana yadnu, sama yasmu, jaza yajzi. Nomor 3, ma'rifatul masdar. Misal na'a na'yun, sama sumuwun. Ya, nomor 3, tasniyatul ism. Tasniyatul ismi. Misal fata fatayan, fata fatayani. Nomor 4, ziyadatu at-ta'i al-mutaharrikati lil fi'lil madhi. Misal afa afautu. Kemudian jam'ul ismi jam'a muannatsi, ya. Jam'ul ismi jam'u muannatsin salimun. Jam'ul ismi jam'u muannatsin salimun. Misal, ya, khuta khutawat. Irja'ul jam'i ila mufradihi. Dhura dhirwah. Kemudian ishtiqaqu sifatin muannatsatin lil ismi. Ishtiqaqu sifatin muannatsatin lil ismi. Misal al-asha. Kemudian, ya, ashwa. Nah, kemudian sini ada tamrin. Nah, ini nanti kita bahas tersendiri, ya. Kita bacakan dulu sebatas waktu yang masih tersedia, ya. Ad-darsul khamis al-alif al-layyinah. Judulnya al-alif al-layyinah. Apa itu? Kita baca definisinya, ta'rif, definisinya. Huwal alif al-maftuh ma qablaha wa tuktabu bisyaklain. Yakni alif, ya. Alif layyinah adalah alif yang huruf sebelum alif itu berbaris fathah. Ustaz ulangi. Alif layyinah adalah alif yang huruf sebelumnya berbaris fathah. Misal kata qala. Nah, alifnya itu alif layyinah. Nah, alifnya alif layyinah. Kenapa alifnya dikatakan alif layyinah? Karena huruf sebelumnya, yakni huruf qaf, barisnya baris fathah. Jadi kalau ada alif, kemudian huruf sebelumnya berbaris fathah, maka alifnya disebut alif layyinah. Wa tuktabu bisyaklaini, dan ditulis alif mamdudah dengan 2 bentuk. Dan ditulis hamzah mamdudah, dan ditulis alif layyinah ini dengan 2 bentuk. 1, alifun mamdudatun. Tengok, ya. Jadi alif layyinah itu ada 2 bentuk. Nah, bentuk yang pertama namanya adalah alif mamdudah. Contohnya kata aso. Nah, antum lihat di situ alifnya alif tegak. Nah, alif tegak dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu kitabah namanya alifun mamdudah. Tapi kalau dia disebut alif layyinah boleh nggak Ustadz? Jawabannya boleh. Karena definisi dari alif layyinah adalah alif yang huruf sebelumnya berbaris fathah. Jadi, ya, hamzah. Jadi alif layyinah itu pertama bisa disebut dengan alif mamdudah,
karena bentuknya tegak. Dan yang kedua, lihat namanya alifun maksurah yang bentuknya seperti huruf ya. Namun sebelum alif maksurah yang bentuknya ya itu tetap huruf sebelumnya berbaris fathah. Contohnya adalah kata sa'a. Jadi Ustadz, boleh nggak alif maksurah disebut dengan al-alif al-layyinah? Jawabannya boleh. Jadi alif, baik alif mamdudah atau alif maksurah adalah alif layyinah. Nah, paham ya? Taib. Selanjutnya, ya judulnya mawadhi'u al-alif al-layyinah. Letak-letak atau tempat-tempat alif layyinah. Nah, ya, tempat-tempat alif layyinah. Antum lihat di sini. Yang pertama, awalan fil asma, pada isim-isim. Lihat. Nomor 1, al-asma'u al-a'jamiyatu, ya. Tulis artinya isim-isim non-Arab. Ya, isim-isim non-Arab. Al-a'jamiyah ini adalah lawan dari Arabiyah. Arabiyah artinya bangsa Arab, A'jamiyah artinya non-Arab. Nah, jadi nanti kalau disebut ajam atau a'jam itu artinya non-Arab. Nah, jadi yang pertama, tempat dari alif layyinah yang pada isim adalah pada al-asma al-a'jamiyah, isim-isim non-Arab. Ya, gimana bentuknya? Tuktabu alifan mamdudah. Dia ditulis dengan alif mamdudah atau alif tegak. Contohnya apa? Yafa, Haifa, Faransa, Rusia, Amerika. Nah, Haifa ini nama sebuah kota. Yafa Ustaz nggak tahu apa artinya. Tapi yang jelas itu adalah nama yang dia bukan dari bahasa Arab. Nah, kemudian ada arba'ata asma, selain 4 isim. Nah, jadi ada isim a'jam, isim non-Arab, tapi ditulis tidak dengan alif mamdudah, alif tegak. Kaidahnya yang pertama tadi, isim-isim non-Arab ditulis dengan alif mamdudah, alif tegak. Tapi ada 4 kata yang kata tersebut merupakan al-asma al-a'jamiyah tapi ditulis dengan alif maksurah. Nah, yang bentuknya huruf ya. Contoh kata Musa. Jadi Musa bukan bahasa Arab. Ya, Musa bukan bahasa Arab. Namun diarabkan. Ya, diarabkan. Padahal aslinya dia bukan bahasa Arab. Kemudian ada kata Isa, Nabi Isa. Yang pertama tadi Nabi Musa. Kemudian Kisra. Kisra itu adalah nama raja, ya, nama raja Persia. Nama raja Persia, bukan namanya, tapi raja Persia itu dipanggil dengan Kisra. Sama kayak raja di Mesir dipanggil namanya Fir'aun. Fir'aun jadi bukan nama orang tapi gelar untuk raja. Ya, kemudian yang keempat adalah kata Bukhara. Bukhara bukan Arab. Bukhara itu nama sebuah kota yang hari ini itu berada, kalau nggak salah Ustadz, di daerah Pakistan, Afghanistan. Nah, dulu namanya adalah Bukhara. Ya, taib. Kemudian kita lihat yang kedua. Kapan lagi tempat di mana lagi tempatnya alif layyinah? Yang nomor 2 adalah al-asma'u al-mabniyah. Isim-isim yang mabni. Nah, contohnya apa? Asma'ud dhamair, isim-isim dhamir. Kemudian wal isyarah, isim-isim isyarah, waz zarfiyah dan zorof. Tuktabu kulluha alifan mamdudah. Semuanya ini maksudnya apa? Isim dhamir, isim isyarah dan isim zorof tadi semuanya ditulis dalam bentuk alif mamdudah, alif tegak. Contohnya antum lihat kata mahma, artinya bagaimanapun. Ya, bagaimanapun.
Nah, kemudian ada kata haitsuma. Ya, haitsuma. Nah, kalau antum lihat di PDF Ustadz sekarang ini, di situ ada garis miring, ya, dan di bawahnya ada tulisan pulpen. Ada tulisan pulpen. Nah, ini penting karena bukunya salah cetak, kemudian pengarangnya sadar bahwasanya buku ini ada kesalahan, oleh karena itu dia tulis dengan pulpen dia sendiri. Kenapa? Nah, karena antum perhatikan tadi Ustadz bilang al-asma al-mabniyah semuanya itu ditulis dengan alif tegak. Tapi kalau antum perhatikan kata anna, mata, ula dan al-ula, penulisannya bukan dengan alif mamdudah tapi dengan alif maksurah. Oleh karena itu sang penulis membuat keterangan di sini ma'ada, kecuali. Jadi antum tulis ya. Kecuali kata anna. Ya, anna yang artinya kaifa. Anna yang artinya kaifa. Kemudian ada kata mata, insya Allah antum udah tahu. Kemudian ada kata ula. Ula isim isyarah yang artinya ini. Ya, ula isim isyarah artinya ini. Kemudian al-ula ya, isim mausul bimakna alladzina. Jadi al-ula artinya yang. Ya, yang pertama ula yang isim isyarah artinya ini. Kemudian al-ula isim mausul bimakna alladzina artinya yang. Taib. Lihat yang nomor 3, al-asma'u al-arabiyatu al-mu'arrabah. Nah, lihat di sini ya. Al-asma al-arabiyah al-mu'arrabah. Isim-isim Arab ya yang diarabkan. Nah, ini juga agak membingungkan. Maksudnya apa Ustaz? Isim Arab yang diarabkan. Udah Arab kok diarabkan lagi kan gitu. Ya, udah itu kita lewatkan aja dulu maksudnya apa. Ustaz belum jelas sekali, nanti Ustaz tanyakan sama yang lebih tahu. Tapi kita artikan aja dulu. Ya. Untuk yang nomor 3 bagian hamzahnya tuktabu alifan mamdudah. Ya. Isim-isim Arabiyah al-mu'arrabah ditulis dengan alif mamdudah, alif tegak. Perhatikan ya. Idza kana lismu sulasiyan. Jika isim tersebut 3 huruf. Jika isim tersebut hurufnya 3 atau 3 huruf. Wa kanatil alifu dan alifnya adalah perubahan dari huruf waw. Adalah perubahan dari huruf waw. Ya, jadi contohnya al-hijah itu ada buka kurung al-aql. Jadi alifnya itu asalnya adalah huruf waw. Asalnya adalah huruf waw. Kemudian az-zura itu asal alifnya adalah huruf waw. Okay. Nah, artinya nanti kita cari di kamus. Ya, nanti kita cari di kamus. Kita lihat dulu yang bagian ba. Wa tuktabu alifan maksurah. Al-asma al-mu'arrabah juga bisa ditulis dengan bentuk alif maksurah yang bentuk huruf ya. Kapan? Idza kana lismu sulasiyan munqalabah an ya. Jika isimnya berjumlah 3 huruf, ya, idza kana lismu sulasiyan munqalaban an ya, dan alifnya merupakan pengganti dari huruf ya. Jadi contoh ya, misalnya ada kata adza. Itu asalnya adalah adzaya. Kemudian fata asalnya adalah fataya. Qira asalnya adalah qiraya. Al-muna al-munaya. Al-huda al-hudaya. Al-qila al-qilaya. As-saro as-saroya. Itu asalnya. Nanti apa maksud al-asma al-arabiyah al-mu'arrabah, ini nanti Ustaz akan cari dulu penjelasannya ya. Nah, yang penting kita tulis dulu artinya. Wa kadzalika fil asma al-aktsar minas sulasiyah. Ini masih dalam bahasan ini ya, masih dalam al-asma al-arabiyah al-mu'arrabah ini kita tulis ini. Wa kadzalika fil asma'i al-aktsari minas sulasiyah. Begitu juga halnya dalam kebanyakan
isim yang 3 huruf. Begitu juga halnya dalam kebanyakan isim yang jumlah hurufnya 3. Itu maksudnya. Walaisa qoblal alifi yaun, dan tidak ada huruf ya sebelum alifnya. Dan tidak ada huruf ya sebelum alifnya. Ya, contohnya itu busra, balwa, jadwa. Nah, tengok. Kita baca dulu. Fa in kana qoblal alifi yaun kutibat alifan mamdudatan. Nah, ini nanti penjelasannya di hari lain ya. Ini perlu Ustaz telaah lagi karena ini ilmu baru juga bagi Ustaz. Nah, lihat sini fa in kana qoblal alif yaun kutibat alifan mamdudatan. Namun jika sebelum alif ada huruf ya, namun jika sebelum huruf alif itu ada huruf ya, kutibat alifan mamdudatan, maka ya alifnya ditulis dengan alif mamdudah. Nah, ini antum perhatikan contoh kata dunya, lihat ya. Nah, contoh kata dunya. Nah, kan di pembahasan nomor 3 tadi, al-asma al-arabiyah al-mu'arrabah itu ada yang dia ditulis dengan alif mamdudah dan ada yang ditulis dengan alif maksurah. Ya. Nah, untuk yang barusan kita pelajari ini, fa in kana qoblal alif ya kutibat alif mamdudah. Antum lihat sini. Jika sebelum alif itu ada huruf ya, contoh kata dunia. Kata dunia, huruf terakhirnya adalah alif dan sebelumnya ada huruf ya. Maka alifnya ditulis dengan alif tegak, bukan dengan alif yang bentuk huruf ya atau alif maksurah. Nah, kemudian antum perhatikan juga kata khotoya. Khotoya. Kemudian ya, ada asma al-a'lam fa innaha tuktabu alifan maksurah. Kecuali isim-isim alam, maka dia alifnya ditulis dengan alif maksurah. Contoh Yahya, Suraya dan Robba atau Roya ini ya. Oke. Taib, inilah yang bisa Ustaz ajarkan di hari ini. Ustaz mohon maaf kalau sekiranya antum belum paham tentang pelajaran hari ini, terutama tentang al-asma al-arabiyah al-mu'arrabah. Nanti akan Ustaz cari tahu dulu informasinya. Semoga apa yang Ustaz ajarkan hari ini bisa antum pahami dengan baik dan semoga antum dapat melaksanakan latihan yang Ustaz suruh. Karena ini nanti akan Ustaz masukkan ke soal ujian ya. Nah, naktafi bihadzal kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.